Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianti, NIM A1A62102, jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haloleo. Di sini saya akan membahas materi tentang teori belajar. Teori belajar ada 7. Pertama, teori belajar behavioristik. Kedua, teori belajar kognitif. Ketiga, teori belajar konstruktivistik. Keempat, teori belajar humanistik. Kelima, teori belajar sosial. Keenam, teori belajar sibernetik. Ketujuh, teori belajar neuroscience. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Apa sih teori belajar behavioristik itu? Menurut Jordan, Steig, dan Carlyle, dalam Nahar 2016, inti dari behaviorisme adalah: pertama, behaviorisme berfokus pada peristiwa pembelajaran yang diamati seperti yang ditunjukkan oleh hubungan stimulus dan respon. Kedua, belajar selalu melibatkan perubahan perilaku. Ketiga, proses mental harus dikeluarkan dari studi ilmiah tentang belajar. Keempat, hukum yang mengatur pembelajaran berlaku untuk semua makhluk hidup, termasuk manusia. Kelima, makhluk hidup mulai hidup sebagai papan tulis kosong, tidak ada bawaan perilaku. Teori belajar behavioristik memiliki keunggulan, salah satunya adalah membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berekreasi dan berimajinasi. Selain memiliki keunggulan, teori belajar behavioristik juga memiliki kelemahan. Salah satunya itu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, teacher-centered learning, bersifat meanistik, dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Kedua, teori belajar kognitif. Gradler dalam UNO menyatakan bahwa teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun lebih erat dari itu. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori belajar kognitif memiliki keunggulan, salah satunya yaitu sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Selain memiliki keunggulan, teori belajar kognitif juga memiliki kelemahan, yaitu apabila dalam pengajarannya hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik. Konstruktivisme adalah pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman yang memberikan makna terhadap informasi atau peristiwa yang dialami. Adapun kelebihan teori konstruktivistik menurut Suparlan diantaranya, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, guru hanya sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktik, dan lain sebagainya. Jadi, guru hanya sebagai pemberi arah dalam pembelajaran yang menyediakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh siswanya. Kekurangan dari teori konstruktivistik menurut Suparlan, proses belajar konstruktivistik secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemuktahiran struktur kognitif. Keempat, teori belajar sosial. Proses belajar mengajar dengan menerapkan cara belajar sosial bukan merupakan pendekatan proses belajar mengajar yang baru, melainkan sudah dikenal dan populer, hanya saja sering terlupakan. Adapun yang dimaksud dengan menerapkan cara belajar sosial dalam proses belajar mengajar adalah belajar dengan yang memanfaatkan lingkungan sosial sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar. Proses belajar mengajar tidak terbatas pada 4 dinding kelas saja, namun guru dan siswa terlibat dalam berbagai kegiatan belajar mengajar dengan mengembangkan pemahaman pada belajar melalui berbuat, bukan belajar melalui membaca belaka. Keunggulan teori belajar sosial.
teori pembelajaran sosial lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena itu, menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan dengan melalui sistem kognitif orang tersebut. Albert Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus manusia, melainkan juga akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Kelemahan teori belajar sosial. Teori belajar sosial sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku, dan ada kalanya cara peniruan sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga. Kelima, teori belajar humanis. Teori belajar humanis berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Keunggulan teori belajar humanis, salah satunya yaitu selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Kelemahan dari teori belajar humanis diantaranya yaitu banyak konsep dalam psikologi humanistik, seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya itu masih buram dan subjektif. Yang keenam, teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang mementingkan proses pembelajaran dan menggunakan teknologi dalam mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Tujuannya agar pembelajaran ini meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima informasi dan mengkreatifkan instruktur di dalam pembelajarannya. Kemunculan teori belajar ini merupakan tuntutan masyarakat global akan pendidikan berkualitas yang berbasis teknologi informasi, dapat mempermudah akses untuk memperoleh informasi dan menghilangkan kemungkinan sulitnya belajar ketika pendidik tidak dapat hadir di kelas. Teori belajar sibernetik memiliki keunggulan. Di antaranya, semua teori belajar dalam aliran-aliran menekankan aspek yang berbeda-beda. Sebenarnya memiliki kesamaan karena melihat bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung pada diri seseorang yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Kelemahan dari teori belajar sibernetik. Teori ini dikritik karena tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme ini kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, sehingga terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Yang ketujuh, teori belajar neuroscience. Teori belajar neuroscience adalah teori belajar yang menekankan pada kinerja otak, yaitu tentang bagaimana keseluruhan proses berpikir. Proses berpikir juga mencakup hal yang luas. Dari proses berpikir tersebut menghasilkan pengetahuan, sikap, dan perilaku atau tindakan. Dalam teori ini, kualitas seorang anak dapat dinilai dari proses tumbuh kembang. Proses tumbuh kembang merupakan hasil interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik atau keturunan adalah faktor yang berhubungan dengan gen yang berasal dari ayah atau ibu, sedangkan faktor lingkungan meliputi lingkungan biologis, fisik, psikologis, dan sosial. Kelebihan dari teori belajar neuroscience adalah satu, memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja. Kedua, memperluas kerja alamiah otak si pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu menghindari terjadinya penggunaan kelebihan terhadap kerja otak. Teori belajar neuroscience juga memiliki kelemahan. Yang pertama, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui tentang teori ini. Yang kedua, memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat mengetahui tentang teori ini. Yang ketiga, memerlukan waktu yang tidak sedikit juga
dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik